Oke, teman-teman petani organik dimanapun berada, kita jumpa lagi di channel Alam Organik. Teman-teman, pada 3 video sebelumnya kita sudah berproses dalam pembuatan pupuk organik cair yang saya sebut sebagai pupuk cair super. Kenapa ada embel-embel super? Karena pupuk cair yang kita buat ini menggabungkan semua kelebihan pupuk organik cair, mikroorganisme lokal, dan zat perangsang tumbuh. Semuanya kita satukan dalam kualitas yang di atas rata-rata. Nah, pada sesi keempat ini kita akan membuka kembali apa yang sudah kita buat minggu lalu pada tahap ketiga. Ini saya belum tahu seperti apa isinya. Kita akan buka bersama dan kita akan bersama-sama melihat seperti apa hasil dari pembuatan tahap ketiga ini. Jika berhasil, kita akan lanjutkan pada pembuatan tahap keempat. Tahap yang keempat ini merupakan tahap pamungkas atau tahap terakhir dari proses pembuatan pupuk cair super ini. Tapi sebelum kita buka, saya sarankan sekali lagi bagi teman-teman yang baru bergabung untuk menekan tombol subscribe berwarna merah pada bagian bawah video ini dan bunyikan loncengnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Oke teman-teman, sekarang kita akan buka. Kita akan saksikan bersama-sama. Mari kita lihat. Nah, ini dia teman-teman. Wow, ini penampilannya masih sama dengan tahap yang ketiga yang lalu, tapi dengan peningkatan jumlah hifa atau benang putih atau spora jamur aspergillus yang ada pada permukaan. Baunya masih sama, masih harum atau wangi tape, dan warnanya masih kemerah-merahan. Bedanya adalah pupuk cair super yang kita dapatkan pada hasil pembuatan tahap ketiga ini sudah merupakan pupuk cair super yang sudah lengkap unsur haranya, lengkap mikroorganismenya, dan sudah lengkap hormon pertumbuhannya. Sehingga pada tahap keempat ini kita hanya akan melakukan penambahan booster. Booster ini adalah perangsang tumbuhnya bunga dan buah, sehingga pupuk ini nantinya bukan hanya akan berguna untuk masa vegetatif tanaman, tapi juga akan sangat berguna untuk masa generatif, untuk mendukung pembungaan dan pembuahan serta pengisian buah pada tanaman. Pada tahap keempat ini kita memerlukan beberapa bahan yang akan kita ramu untuk menambahkan pupuk booster pada pupuk cair super ini. Nah teman-teman, inilah keempat bahan yang kita butuhkan untuk penambahan booster pada pupuk cair super yang akan kita hasilkan ini. Teman-teman, dalam berbagai kesempatan kita sering mendengar istilah STM, singkatan dari susu telur madu. Memang susu telur madu ini merupakan bahan utama pembuat pupuk perangsang bunga dan buah pada tanaman atau yang biasa kita sebut sebagai booster. Nah, inilah dia bahan-bahannya. Ini ada susu. Kita gunakan saja susu saset. Ini susu saset, terserah mereknya apa. Yang penting masih terbuat dari susu dengan penambahan gula tentu saja. Kemudian bahan yang kedua adalah telur ayam. Teman-teman juga bisa menggunakan telur yang lain. Dan ada madu. Madu, ini madu hutan. Kemudian sebagai penyempurna dari pembuatan pupuk booster ini, kita menggunakan Yakult. Yakult ini adalah sebagai sumber bakteri Lactobacillus yang merupakan bakteri yang sangat baik, yang sangat bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman. Saya akan menggunakan susu ini cukup 2 saset saja. Ini kira-kira antara 30 sampai 40 gram. Kemudian telurnya nanti kita akan gunakan 1 saja. Kemudian madu akan kita gunakan 100 ml. Sedangkan Yakultnya akan kita gunakan sebanyak 4 botol. Oke, kita akan campur.
kita akan kocok semua bahannya menjadi satu. Saya buka dulu susunya. Kemudian kita pecahkan telurnya. Telurnya cukup 1 biji. Setelah itu kita campurkan madu sebanyak 100 cc atau 100 ml. Dan kita tambahkan Yakult sebanyak 4 botol. Oke, cukup 4 botol. Setelah itu kita kocok sampai semua keempat bahan ini tercampur secara homogen. Kenapa kita gunakan keempat bahan ini? Karena bahan-bahan ini adalah bahan-bahan yang menjadi sumber protein tinggi, sumber lemak, dan sumber asam amino yang lengkap. Sehingga bahan-bahan yang mengandung nutrisi ini akan sangat berguna bagi tanaman sebagai penyubur tanaman dan mempercepat pembungaan serta pengisian buah pada tanaman. Nah, teman-teman, ini kocokan susu telur madu tambah Yakult sudah jadi. Nah, ini akan kita simpan dulu supaya terjadi proses percampuran yang baik sambil kita saring pupuk cair super yang sudah kita buat pada minggu lalu. Ini akan kita saring terlebih dahulu sebelum kita campurkan dengan pupuk booster yang sudah kita buat ini. Ini kita harus saring karena pada proses yang lalu masih terdapat ampas dari dedak yang kita campurkan bersama dengan blenderan tauge. Sehingga ampasnya harus dikeluarkan dahulu sebelum kita campurkan dengan bahan pupuk booster yang sudah kita buat ramuannya. Oke, teman-teman, inilah pupuk cair supernya yang sudah kita saring. Ini sedikit berbeda warnanya karena ini adalah bagian bawah yang masih kental dengan dedaknya sehingga agak sedikit lebih putih. Dan ini adalah ampas dari dedaknya yang saya tidak saring lagi karena agak susah untuk disaring, susah terlepas dari sela-sela saringan. Ini nanti akan kita jadikan sebagai campuran pakan untuk ayam. Dan ini adalah campuran pakan bagi unggas maupun ternak lain yang sangat berkualitas karena ini dari dedak yang sudah mengalami proses fermentasi. Ini akan kita singkirkan dan kita akan masukkan kembali cairan ini ke dalam ember semula untuk kita campurkan dengan pupuk booster yang baru saja kita ramu. Nah, setelah kita masukkan pupuk cair super ini kembali ke dalam ember, kemudian kita campurkan pupuk booster yang sudah kita buat tadi. Kita campurkan. Lalu kita aduk. Kita aduk sampai tercampur secara merata. Kita tidak tambahkan gula lagi karena telur dan madu serta susu yang kita masukkan sudah mengandung gula dan karbohidrat dalam dosis yang tinggi untuk menjadi makanan bagi mikroorganisme yang ada dalam pupuk cair ini.
Nah, setelah kita aduk secara merata, langkah terakhir adalah kita tutup kembali, lalu kita lakban untuk menjalani proses fermentasi secara anaerob. Oke, kita tutup kembali. Setelah itu kita lakban kembali. Kita lakban seperti biasa. Nah, teman-teman, demikianlah seluruh rangkaian proses pembuatan pupuk cair super ini. Pupuk cair super ini adalah nama yang baru saya berikan pada tahap ketiga yang lalu. Pada tahap pertama dan tahap kedua masih sedikit kebingungan untuk memberikan nama, tapi sekarang sudah dengan mantap kita berikan nama pupuk cair super pada pupuk organik cair yang kita telah buat ini, dan ini masih akan menjalani lagi proses fermentasi selama 7 hari yang akan datang, dan kita akan menunggunya. Setelah 7 hari dari sekarang kita akan buka kembali dan saya akan tunjukkan pada teman-teman bagaimana hasilnya, termasuk bagaimana cara mengaplikasikannya pada tanaman. Berbagai jenis tanaman bisa kita pupuk dengan menggunakan pupuk cair super ini dengan dosis yang tentu saja berbeda-beda pada setiap tanaman. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang, di mana saya akan menunjukkan cara mengaplikasikan pupuk cair super ini pada tanaman yang ada di halaman rumah saya, supaya kita semua bisa mengerti sampai tuntas bagaimana dan apa manfaat dari keberadaan pupuk cair super ini dalam dunia pertanian organik. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian, khususnya para petani organik dimanapun berada. Salam organik.